Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan terkait perancangan arsitektur and enterprise menggunakan TOGAF ADM pada bagian pencarian nomor kartu berobat pada Puskesmas Mustika Jaya Kota Bekasi yang diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Arsitektur Enterprise yang disusun oleh saya sendiri Anissa Bella MS dengan nomor NIM 111193025 dan teman saya Miftah Khairi Andika dengan nomor NIM 111882528. Masuk ke bagian latar belakang masalah. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat seiring berjalannya waktu, terbukti berperan dalam berbagai kegiatan. Keberadaan TI mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas bagi beberapa instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Sektor kesehatan adalah salah satu sektor pemerintah yang sangat berpotensi diintegrasikan dengan kehadiran TI pada saat ini. Puskesmas Mustika Jaya sejauh ini dalam pencarian nomor kartu berobat yang diperlukan untuk mencari rekam medis pasien masih manual, yaitu mengandalkan pencarian satu persatu melalui buku agenda besar dan Microsoft Excel. Sehingga saat ini Puskesmas Mustika Jaya belum memanfaatkan sistem informasi yang dapat mendukung proses kegiatannya. Untuk menghasilkan suatu teknologi informasi yang baik, maka perlu dibuat sebuah rancangan arsitektur teknologi informasi yang mengacu pada sebuah kerangka kerja framework. Dalam penelitian ini, kerangka kerja TOGAF telah diusulkan sebagai acuan untuk perancangan arsitektur, di mana TOGAF terdapat struktur dan komponen ADM atau Arsitektur Development Method yang mewakili TOGAF itu sendiri dan memberikan rincian tentang bagaimana menentukan sebuah arsitektur enterprise berdasarkan kebutuhan utama organisasi. Lalu masuk ke identifikasi masalah. Pada tahap pertama, yang dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh Puskesmas Mustika Jaya dalam menjalankan aktivitas utama, yaitu proses bisnis yang terjadi ataupun aktivitas mendukung. Lalu rumusan masalah. Terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana cara merancang arsitektur enterprise menggunakan kerangka TOGAF ADM pada Puskesmas Mustika Jaya Kota Bekasi? Masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan arsitektur enterprise yang meliputi beberapa arsitektur guna untuk mendukung kelancaran dalam pelayanan pada Puskesmas Mustika Jaya Kota Bekasi. Lalu masuk ke pembahasan. Dalam penelitian ini, seluruh perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari beberapa fase. Di antaranya dijelaskan satu persatu pada setiap fase. Salah satu contohnya yaitu satu preliminary phase. Fase ini merupakan fase pertama yang digunakan sebelum menjalankan fase-fase yang lainnya, di mana preliminary phase ini mendefinisikan prinsip 5W1H, yaitu what, why, when, where, dan how. Pertama, what? Ruang lingkup arsitektur Puskesmas Mustika Jaya, yaitu dengan membuat perancangan arsitektur enterprise sistem informasi. Yang kedua ada siapa yang terlibat dalam perencanaan sistem informasi yang dibuat pada Puskesmas Mustika Jaya, yaitu pegawai Puskesmas dan penelitinya. When, jangka waktu yang digunakan dalam menyelesaikan perencanaan arsitektur enterprise yaitu pada tahun 2023. Where, tempat penelitian yaitu Puskesmas Mustika Jaya Kota Bekasi. Why? Alasan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi dibuat pada Puskesmas Mustika Jaya, yaitu agar dapat menyelaraskan arsitektur organisasi dengan kebutuhan sistem informasi yang dibangun, sehingga memudahkan pegawai Puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu yang terakhir ada how, bagaimana perencanaan arsitektur enterprise dalam Puskesmas Mustika Jaya dibuat, yaitu seluruh perencanaan arsitektur enterprise
dibuat menggunakan TOGAF Framework dan ADM sebagai model pengembangannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Saudari Anissa. Di sini masuk ke prinsipal katalog, menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam mengembangkan arsitektur enterprise yang akan dibangun agar mudah diterima oleh user dan selaras dengan proses dari sebuah organisasi tersebut. Di bawah ini ada beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada business principle, di mana efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Memaksimalkan pemanfaatan arsitektur enterprise, keberlangsungan bisnis, berorientasi layanan. Yang kedua ada data principle. Data sebagai aset. Data dapat diakses, sharing data, data terbaru, data terintegrasi, pengelolaan data sesuai tupoksi. Lalu yang ketiga ada application principle, mudah digunakan dan aplikasi handal. Lalu yang keempat ada teknologi principle. Real time mengikuti perubahan teknologi dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna keamanan teknologi. Di sini masuk ke tahapan dari TOGAF ADM. Yang pertama ada preliminary, berisi tentang hasil pengamatan pada Puskesmas Mustika Jaya untuk membangun arsitektur teknologi informasi, studi pustaka, perumusan masalah, dan penetapan tujuan. Pengumpulan data berupa observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak Puskesmas Mustika Jaya. Lalu yang kedua ada arsitektur vision, berisi tentang profil organisasi dalam Puskesmas Mustika Jaya tersebut yang memiliki 4 poli, yaitu poli umum, poli gigi, poli KIA, poli TB. Lalu ada fase ini berfungsi untuk mendefinisikan lingkup, visi, dan memetakan strategi keseluruhan dalam pengerjaan arsitektur enterprise. Yang ketiga ada bisnis arsitektur, melakukan deskripsi strategi dari layanan kesehatan yang diberikan puskesmas, fungsi dari setiap bagian yang terlibat, dan proses dari informasi yang didapatkan setiap bagian. Lalu yang keempat ada information system arsitektur, mendeskripsikan arsitektur sistem informasi yang termasuk di dalamnya pengembangan dari arsitektur data dan aplikasi. Lalu yang kelima ada teknologi arsitektur, berisi tentang deskripsi dan pengembangan arsitektur teknologi untuk proyek dan memegahkan komponen aplikasi yang didefinisikan ke dalam komponen teknologi, yaitu seperti perangkat lunak, perangkat keras, seperti perangkat PC sebagai server, dan beberapa laptop untuk mengakses informasi yang dibutuhkan oleh pihak puskesmas. Lalu yang keenam ada opportunities and solution, memulai rencana implementasi dan identifikasi dari cara realisasi arsitektur yang telah didefinisikan pada fase sebelumnya. Fase ini memiliki fokus kepada struktur yang akan mengimplementasikan arsitektur target. Lalu yang ketujuh ada migration planning, berisi aktivitas untuk membuat rekomendasi terhadap seluruh proyek implementasi, lalu mengelola kontrak arsitektur pada proses implementasi dan development, serta memastikan solusi yang telah di-deploy dengan sukses. Lalu yang kedelapan ada implementation governance, menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan meliputi tata kelola puskesmas, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola teknologi arsitektur. Selanjutnya yang terakhir ada arsitektur change management, melakukan pengawasan terhadap pengembangan teknologi dan perubahan lingkungan pada puskesmas untuk menetapkan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru. Untuk tahapannya di dalam ini ada 9. Selanjutnya penutup. Dari kesimpulan kelompok kami, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perancangan sistem informasi pada Puskesmas Mustika Jaya Kota Bekasi menggunakan framework TOGAF. Framework TOGAF ADM sebagai model pengembangan arsitektur
dapat diperoleh gambaran model desain sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya perancangan model desain sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam pencarian nomor kartu berobat pasien tersebut agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Lalu saran dari hasil penelitian kami, saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut adalah perancangan arsitektur terhadap penambahan modul-modul di dalam sistem informasi Puskesmas Mustika Jaya yang menyesuaikan dengan kebutuhan di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.